Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah Research Methodology. Di topik terakhir ini saya akan membahas mengenai bagaimana menulis hasil penelitian ke dalam laporan penelitian. Communicating Research Result. Research metodologi merupakan dasar bagi kita untuk membuat suatu karya tulis ilmiah yang biasanya disebut tugas akhir atau skripsi, sehingga bahasa-bahasa, topik, ide, segala sesuatu yang kita lakukan, pengumpulan data, itu harus tertuang dalam sebuah tulisan. Jadi, titik beratnya di sini adalah bagaimana menuangkan ide teman-teman, hasil penelitian teman-teman ke dalam suatu karya tulis atau bentuk bahasa tulis. Pada topik kali ini akan dibahas apa saja yang harus dimunculkan dalam suatu laporan penelitian, sehingga nantinya hasil yang sudah didapatkan dapat diterima dan menjadi informasi yang baru bagi pembaca. Communication Research Result itu merupakan tahapan terakhir dari riset yang kita lakukan, di mana kita harus menuangkan rumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian, kemudian metodologi, hasil analisis dan kesimpulan dalam suatu bentuk tulisan atau bahasa tertulis. Di tahap pertama atau di bab pertama, bab 1, biasanya relevan atau related dengan bab 1 pendahuluan, itu berisi mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian jika ada. Kemudian di bab 2, tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang kita gunakan dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Segala macam teori maupun riset atau penelitian dari terdahulu kita tampilkan dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Sekali lagi, tinjauan pustaka bukan bab yang perlu diperdebatkan, karena di situ hanya berisi teori-teori yang sudah diakui dan tidak perlu lagi diperdebatkan apakah teori tersebut benar atau salah. Dalam mengumpulkan tinjauan pustaka diharapkan menggunakan referensi yang terbaru. Jadi, jika misalnya kita menggunakan buku dengan edisi ke-10, jika sudah ada edisi terbarunya, maka alangkah lebih baik edisi yang terbaru yang kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka. Berikutnya di bab 3, metodologi atau metode penelitian berisi langkah-langkah operasional dan teknis yang kita gunakan selama kita melakukan penelitian. Di bab 3 ini berisi sumber data kita apakah data primer atau sekunder, kemudian variabel penelitian yang kita gunakan, sampel berisi berapa jumlah sampel dan teknik sampling apa yang kita gunakan, kemudian siapa populasi dari penelitian kita, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penelitian, dimulai dari tahapan paling awal sampai penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian terdapat 2 pilihan untuk menuangkan dalam bahasa tulisan, bisa dibuat per poin, jadi 1 misalnya mengidentifikasi masalah, 2 menentukan hipotesis, seperti itu per poin, atau kita tuangkan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Jika teman-teman ingin memperjelas tahapan penelitian dari poin menjadi flowchart, maka muncul dua-duanya, itu diperbolehkan. Jika hanya salah satu juga diperbolehkan. Diharapkan dalam membuat langkah-langkah penelitian sedetail dan sejelas mungkin. Semua langkah dan proses yang kita lalui tertulis dalam langkah-langkah penelitian. Yang keempat adalah bab hasil dan pembahasan, atau bisa juga ditulis analisis dan pembahasan. Di bab 4 ini merupakan bagian dari jawaban atau solusi dari rumusan masalah yang kita tuangkan di bab 1. Jadi segala sesuatu analytical, proses, kemudian deskriptif maupun inferensial statistikal muncul di bab 4. Teman-teman diharapkan memberikan interpretasi sejelas dan sedetail mungkin di bab 4 agar pembaca bisa menangkap informasi yang detail dari riset yang kita lakukan. Akhir dari bab 4 kita tuangkan di bab 5, yaitu kesimpulan, di mana nanti kesimpulan adalah menjawab tujuan penelitian. Sehingga
dianggap riset kita merupakan solusi dari masalah yang kita angkat di bab latar belakang. Dan yang terakhir, kita harus menuangkan atau menuliskan seluruh referensi yang kita gunakan dalam daftar pustaka. Referensi sebaiknya diambil dari buku atau jurnal terakreditasi. Ada baiknya kita menggunakan international journal. Dan buku, alangkah baiknya kita menggunakan buku dari versi terbaru. Sekian penjelasan dari penyusunan laporan penelitian mulai dari bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menulis dengan baik dan benar sehingga hasil riset bisa menjadi solusi dari masalah yang sedang terjadi. Semoga penjelasan saya dari topik 1 sampai topik 10 bisa memberi gambaran mengenai bagaimana suatu riset metodologi menjadi pedoman untuk kita membuat suatu karya tulis atau yang biasa disebut skripsi atau tugas akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.